Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa kembali bertemu di dalam kesempatan ibadah pertengahan minggu ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat segala yang baik yang Bapak anugerahkan, terkhusus pengampunan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, sehingga kami layak memanggil Engkau senantiasa Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang sangat mengasihi kami. Dan lewat pengudusan-Mu kami diberikan keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, untuk senantiasa bersekutu bersama-sama menikmati persekutuan yang indah di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari urapi kami semua oleh Roh-Mu yang kudus, Guru Agung yang mengajar-ajari kami kebenaran senantiasa. Berbicaralah ya Tuhan dalam waktu yang ada ini, karena kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu siap menikmati kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Engkau dipermuliakan di dalam firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali membuka firman Allah kita. Kita menyelidiki kebenaran di dalam firman ini yang terambil di dalam 2 Korintus. Pada malam hari kita akan membaca dalam 2 Korintus di pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9. Demikian sabda Tuhan, 2 Korintus 5 ayat yang ke-9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga eklesia yang berbahagia di dalam Tuhan. Ya, di dalam pembacaan kita malam hari ini kita akan coba bagaimana membicarakan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kata berusaha di sini ya dikatakan sebab itu juga kami berusaha. Kata berusaha ini dimaknai dalam bahasa Yunaninya itu berambisi untuk. Ini kata kerja ya. Berarti kata berusaha ada satu tekad ya yang harus kita miliki. Ya. Dikatakan baik kami diam di dalam tubuh ini. Ini artinya ketika kita hidup sebagai orang percaya, bagaimana kita memiliki tekad, memiliki ambisi yang positif untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana sepanjang kita hidup menjadi orang percaya itu memiliki tekad, memiliki niat, memiliki ambisi yang positif untuk hidup dan bertahan hidup dalam kehidupan yang berkenan. Untuk apa? Untuk memelihara iman. Ya. Keselamatan kan bukan hasil usaha, sesuai coba kita lihat dalam Efesus pasal 2 yang sering kali kita singgung, Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 itu untuk kita lebih menegaskan peringatan ini kepada kita bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan ya oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ingat, keselamatan itu karena iman. Tapi memelihara iman ini menjadi persoalan yang harus kita perhatikan. Jangan lantas kita begitu saja mengartikan bahwa yang penting ya sudah saya diselamatkan di dalam nama Yesus. Namun sepanjang kita hidup kita masih harus berhadapan dengan rupa-rupa persoalan yang membuat mungkin saja kita bisa jadi lemah, bahkan kita bisa menjadi mundur kalau kita tidak mengerti bagaimana kita berusaha ya untuk hidup berkenan kepada Tuhan, berusaha untuk hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ini harus kita pahami Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita berambisi secara positif, memiliki tekad yang kuat untuk memelihara iman kita, maka kita akan sungguh-sungguh mendekatkan diri, hidup bergaul dengan firman Tuhan. Karena sesuai yang saya katakan dalam Roma 10:17, iman yang kita punya ini harus terus terhubung dengan firman Allah. Roma 10:17, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Perhatikan, kita diselamatkan karena iman. Tapi iman itu tidak timbul sendiri. Dia timbul dari mendengar dan mentaati firman Tuhan. Jadi saudara bisa sekarang katakan saya beriman atau tidak. Kalau saya dan saudara beriman, saudara pasti suka dengan firman Tuhan. Saudara akan terus terhubung dengan firman Tuhan. Karena ini menjadi kekuatan keselamatan kita. Membaca firman Tuhan, hidup dalam kehidupan doa, hidup dalam pergaulan dengan Tuhan. Itu langkah untuk memelihara iman saudaraku.
Memiliki tekad berusaha untuk hidup berkenan. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia. Namun kita masih harus terus berjalan di dalam iman. Sampai keselamatan itu menjadi milik yang abadi bagi kita, saudaraku. Iman harus bertumbuh dewasa dan sempurna. Sampai Tuhan Yesus datang dan kita mungkin dipanggil oleh Tuhan, harus didapati iman kita terus bertumbuh, ya. Bapa senang dengan pertumbuhan, saudaraku. Orang tua kita tidak menunggu kita dewasa untuk menikmati kehidupan kita. Orang-orang yang memiliki anak-anak ini menikmati ketika anak itu masih kecil dan bertumbuh. Mereka sangat menikmati. Saya dan saudara sebagai orang tua sangat menikmati. Menikmati itu tidak tunggu nanti mereka dewasa. Tidak. Menikmati kehidupan anak itu tidak tunggu sampai dia nanti menikah baru kita bisa nikmati. Tidak. Bapa di sorga pun demikian. Kita mungkin belum sempurna saat ini, tapi Bapa sangat menikmati pertumbuhan perkembangan iman kita yang terus bertumbuh dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dalam kasih, dalam pembacaan firman, dalam kehidupan bergaul di dalam doa dengan Tuhan. Bapa sangat senang. Ya, ini perkembangan, ini pertumbuhan. Jadi Bapak tidak tunggu kita sempurna. Bapak tidak tunggu sampai kita mungkin betul-betul 100% seperti yang Bapak inginkan. Belum. Tapi Bapak senang ketika kita mau ada dalam perkembangan pertumbuhan. Hidup dengan tekad berusaha. Baik kami hidup di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sesuai dengan pembacaan kita 2 Korintus 5 ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha. Semua kita harus berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini, waktu kita masih hidup dalam tubuh ini, saudaraku. Nanti sekali waktu kita lepas dari tubuh ini, mengenakan tubuh yang baru. Bapak Ibu, biarlah Bapak selalu senang melihat pertumbuhan ini. Melihat tekad, kemauan kita, ambisi kita yang positif untuk hidup benar, hidup berkenan, saudaraku. Penting sekali memelihara tekad ini. Penting sekali memelihara keinginan ini, saudaraku. Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Kita belajar terus menyenangkan Bapa sepanjang kita bertumbuh. Tidak tunggu nanti waktu kita sempurna. Mulai dari sekarang pertumbuhan dimulai dengan kesetiaan, bertekun, bergumul, bergaul dengan Tuhan sampai rupa Kristus nyata. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, perhatikan, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh di dalam kasih. Di dalam Kristus yang adalah kasih itu sendiri. Sambil kasih kita dibangunkan, disadarkan. Kita diberikan kesadaran untuk mengasihi Tuhan. Ya, saudaraku, kita nggak akan bisa lakukan apapun tanpa kasih Tuhan. Dan yang kita akan lakukan akan mengecewakan tanpa kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak berbalas itu. Kasih Tuhan yang tidak menuntut itu. Kasih Tuhan yang begitu ikhlas yang diberikan kepada kita telah mengajari kita bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus. Ke segala arah kehidupan kita, dalam segala hal kehidupan kita, kepada Kristus yang adalah pusat perhatian kita, yang adalah kepala dari kehidupan yang memerintah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, bertumbuh di semua aspek, saudaraku. Ini harus menjadi tekad kita. Dimulai dengan kesadaran, terus ada perkembangan sebagaimana seorang anak bertumbuh mulai remaja, dewasa, ada yang bisa dilihat. Ada perkembangan yang bisa dilihat. Hidup yang berkenan harus ditandai dengan perkembangan setiap hari. Saudara, saya akan menyadari ada perkembangan kesadaran atau tidak. Apakah di usia yang kita saat ini, kita sudah menyadari mau kemana kita sebenarnya. Akan seperti apa kita sebenarnya pada akhirnya. Kita harus mulai menyadari sekarang. Hanya orang-orang yang tidak mengerti lah yang tidak bisa menjalani kehidupan ini. Orang-orang yang mengerti kehidupan ini, tahu tujuan ini, memiliki kesadaran apa yang harus dia kerjakan. Bahkan di tingkat usia kekristenan kita yang sudah seperti ini, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan kepada Bapa kita yang di sorga. Terlebih kita yang mungkin menganggap kita sudah dewasa dalam Tuhan, apa yang seharusnya kita buat. Sebagai pribadi percaya yang sudah dewasa, kita tahu apa yang harus kita perbuat. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Yakobus 3. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudara,
Sebab itu juga kami berusaha baik dalam tubuh ini. Ketika kita hidup di dalam dunia ini sebagai orang percaya, kita harus membangun kehidupan dengan cara hidup yang baik. Dengan cara hidup di lingkungan keberadaan kita, di keluarga, di pekerjaan kita, di tengah masyarakat kita. Hidup berkenan, ya, adalah tujuan daripada iman kita. Iman itu memiliki tujuan dalam menggerakkan kehidupan kita, supaya hidup kita berkenan, supaya kita memiliki cara hidup yang baik, menyatakan perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudaraku, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatan hikmat itu, ya, oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh menyadari hidup dalam kehidupan ini ketika masih hidup di dalam tubuh ini, kata firman Allah tadi di dalam 2 Korintus 5:9. Sebab itu juga kami berusaha baik kami di dalam hidup, baik kami di dalam tubuh ini maupun kami di luarnya. Perhatikan. Jadi pastikan dalam kehidupan ini, ya, kita melayani kehendak Tuhan. Hidup yang berkenan sepanjang hidup dianugerahkan di muka bumi ini. Hidup yang melayani Tuhan, bukan melayani yang lain. Kita harus melayani Tuhan yang terutama. Dan kemudian melayani seorang akan yang lainnya. Harus ada di bawahnya. Yang terutama adalah melayani Tuhan yang sudah memberikan kehidupan dalam tubuh ini. Karena kalau Tuhan tidak memberikan kehidupan dalam tubuh ini, apa yang bisa kita buat? Satu pun tidak ada. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, mari di dalam segala keadaan kita mau melakukan perintah Tuhan. Kita mau mengerjakan perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya pada akhirnya hidup yang berkenan, hidup yang dipersembahkan. Ya, dalam Ibrani pasal yang ke 12, ya. Ibrani 12, kita akan melihat ayat yang ke 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, saudaraku. Ketika kita memiliki kesadaran, punya ambisi, punya tekad, punya niat untuk hidup yang berkenan, maka kita berani menghampiri Tuhan dan kita beribadah dengan cara hidup yang berkenan. Karena cara hidup kita sudah kita pikirkan sebelum kita bertindak. Banyak kali kita tidak mengerti. Waktu kita beribadah kita tidak bertindak dengan cara yang berkenan. Banyak orang juga melakukan ibadah sesuka hati. Padahal ibadah itu penting. Bahkan rupa-rupa promosi sekarang ibadah, begini, begitu, begini. Ibadah itu harus terstandar dengan firman Allah. Bukan dengan cara-cara manusia. Mungkin ada yang menawarkan ibadah gratis tanpa persembahan. Tanpa kolekte. Ini kan sebuah cara yang tidak terstandar sebetulnya, saudara. Tidak terstandar. Ya mungkin baik kelihatannya. Ya, atas dasar mungkin kasihan. Tapi tidak terstandar. Cara-cara yang baik. Cara-cara yang berkenan oleh firman Allah. Ibadah itu tidak bisa. Memang ibadah itu harus dilakukan dengan standar firman Allah. Sesuai. Ada persembahan di sana. Ada rasa syukur. Ada pertobatan. Ya kan? Ada tingkah laku yang baik dalam ibadah. Ada persembahan syukur dari hati yang sudah ditebus. Bahkan ada membawa korban persembahan yang harus dengan segala penderitaan. Ya, jadi tidak seperti itu saya katakan. Dan hari-hari ini sudah mulai itu ditawarkan oleh orang-orang yang tidak paham akan hal ini, saudara. Saya mengajarkan kepada saudara, firman Allah sudah diberikan. Ini menjadi standar ibadah kita. Maka dikatakan mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Mungkin cara manusia kelihatannya baik, tapi tidak berkenan di hadapan Allah. Saya percaya saudaraku, persembahan Kain itu juga persembahan. Persembahan Habil juga persembahan. Tapi soal berkenan itu Tuhan yang menilai. Saya percaya saudaraku, Habil tahu apa yang disukai Tuhan. Dan Kain tidak mengerti. Adam tidak pernah mengajarkan untuk mempersembahkan yang jelek, yang buruk. Walaupun kita tidak melihat tulisan dalam kata persembahan dalam konteks itu. Tapi saya percaya nggak ada manusia orang tua yang mengajarkan anak-anaknya memberikan persembahan yang jelek kepada Tuhan Elohim yang hidup. Tapi kesadaran mengerti ini menjadi tanggung jawab kita.
Apakah yang kita lakukan ini berkenan? Apa yang kita berikan ini berkenan? Itu kan penilaian Tuhan. Maka pada akhirnya persembahan Kain ya tidak berkenan di hati Tuhan. Persembahan Habel yang diterima. Hari-harinya kita dalam beribadah, hati-hati saudaraku. Jangan kita juga melakukan propaganda-propaganda yang keliru ya dalam menyampaikan kasih Tuhan, dalam memberitakan kabar baik. Jangan saudara. Jangan. Kita harus menuruti cara hidup yang berkenan, cara hidup yang baik ya, yang terstandar oleh firman Allah ya. Karena di dalam segala waktu dan keadaan apapun kita harus melakukannya, terlebih saat kita masuk di dalam ibadah ya. Di dalam keseharian kita itu bukan ibadah ya, tapi dalam ibadah ada satu konteks pastoral, ada satu konteks lingkup peribadatan dengan tatanan dari awal sampai akhir. Itu harus terstandar dengan firman Allah. Di luar konteks peribadatan yang sudah ditetapkan dalam gereja, kita juga melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan, walaupun itu bukan sebuah konteks ibadah. Itu cara hidup yang harus berkenan. Bukan cara hidup hanya ketika dalam lingkup ruang ibadah, tapi ketika ada di aktivitas keseharian, di aspek kehidupan kita. Maka cara hidup yang berkenan menjadi sangat penting. Bapak, Ibu, Saudara, yang terakhir ya. Saya ulang sekali lagi, 2 Korintus 5:9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Nah, ketika ya hidup dalam tubuh, kita sudah pahami tadi hidup harus bagaimana, dengan cara bagaimana, maupun kami diam di luarnya. Ketika kita menghadapi keluar dari kehidupan ini, bagaimana mati kita itu berkenan atau tidak kepada Tuhan. Saya selalu bicarakan, jangan sampai yang kita lakukan itu tidak terstandar oleh firman Tuhan. Banyak sekarang asumsi yang dibangun, ya tapi kan begini begitu. Tapi kalau firman Allah tidak menuliskan itu, dilakukan tidak akan berfaedah apa-apa, tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya kasih tahu saja. Apa yang dilakukan Kristus harus kita teladani. Jika kamu tinggal dalam Kristus, kamu harus melakukan apa yang Kristus lakukan. Ketika di luar konteks Kristus, kita sudah keluar dari iman Kristus, iman kebenaran dalam Injil Kristus. Kenapa? Karena kita salah menginterpretasikan. Perhatikan, semua yang dikerjakan Kristus sesuai dengan kitab suci. Baca Alkitab saudara baik-baik. Apa yang dikerjakan Kristus, dinubuatkan tentang Kristus, lahirnya Kristus, itu sampai mati dan naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan itu sesuai dengan yang difirmankan dalam kitab suci. Lalu bagaimana kehidupan Kristen? Bagaimana kehidupan gereja? Apakah harus keluar? Apakah harus dengan cara-cara sendiri? Tidak, saudaraku. Kalau kita ingin selamatkan dalam nama Yesus, kita harus sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Harus sesuai dengan hati Yesus. Kalau tidak, kita binasa, saudaraku. Binasa. Di luar Yesus, kita binasa. Di luar keputusan Kristus, kita dewasa. Saya cuma mengingatkan saudara, supaya jangan kita berpikir dengan logika kita yang menyesatkan. Firman Allah itu kebenaran. Yesus itu kebenaran yang memerdekakan pikiran saya dan saudara. Ya, mati yang berkenan, saudaraku. Karena ada mati yang tidak berkenan. Ya, membunuh diri sendiri bagaimana? Ya tidak berkenan lah. Ya, Allah akan membinasakan dia. Barang siapa merusak bait Allah, membinasakan bait Allah, akan membinasakan dia. Jadi mari saudaraku, mati pun kita harus berkenan. Bukan cuma hidup. Baik kami diam di luarnya, perhatikan. Supaya kami berkenan. Jadi bukan cuma waktu kita hidup menjadi Kristen berkenan. Tapi bagaimana cara matinya Kristen ini? Ya, saya tidak bilang masuk surga atau neraka. Saya cuma bilang mati kita harus berkenan. Ya, kalau tidak berkenan, ya itu saudara bisa menilai sendiri, saudaraku. Supaya kami berkenan kepadanya, saudaraku. Seringkali orang tidak mempersoalkan hal ini. Ya, yang mati ya sudah mati. Tapi rupanya ayat ini mempersoalkan, saudaraku. Sebab itu juga kami berusaha. Makanya bagaimana berusaha supaya kita mati berkenan kepada Tuhan. Menjaga iman kita sampai akhir. Setia sampai akhir dalam keyakinan, dalam panggilan. Jangan sampai di akhir hayat kita berubah. Kita murtad. Kita ingkar. Kita tidak setia. Kita tidak taat kepada Tuhan. Saudaraku, semua akan menjadi sia-sia. Akan menjadi sia-sia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Perhatikan. Jikalau saudaraku mati kita berkenan, kita akan hidup kekal setelah kematian itu, saudara. Karena bagi kita
Kematian itu bukan apa-apa, cuma tidur kata Yesus. Cuma proses perpindahan dari alam yang fana ke alam yang kekal, yang abadi. Kalau kita percaya kepada Yesus. Karena barang siapa percaya kepada Yesus, percaya kepada perkataan Yesus. Perkataan Yesus, Injil itu, firman Allah itu adalah hidup. Perkataan hidup kekal. Ya, mati bersama dengan Kristus. Artinya apa? Kita berada di dalam Kristus Yesus. Kita mendapat bagian saudaraku dalam Kristus. Perhatikan. Coba sedikit saya akan baca lagi dalam Yohanes pasal 8 ayat 21. Ada berapa ayat akan saya baca? Yohanes 8 ayat 21. Bagaimana mati kita ini harus berkenan kepada Tuhan. Ya. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tapi kamu mati dalam dosamu. Perhatikan. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Kalau ketika di akhir kehidupan kita, ya, hidup di luar itu, ya, tidak berkenan. Perhatikan. Kita tidak akan sampai ke tempat aku pergi. Tidak mungkin kamu datang karena kamu mati di dalam dosa-dosamu. Jadi bagaimana hidup yang berkenan ini kita jaga sampai akhir kehidupan kita. Sampai kita melepaskan kemah ini. Perhatikan, kehidupan itu kemah, tapi kehidupan kekal itu rumah yang abadi. Ya, rumah Bapa. Tapi hidup dunia ini Paulus katakan ini kemah. Bukan bangunan rumah, tapi kemah yang sifatnya bisa dibongkar. Perhatikan, maka Alkitab jelas mengatakan hidup ini bukan permanen, hidup ini kemah. Tapi kediaman yang kekal itu rumah. Perhatikan, di sana ada suatu suasana. Ada suatu keadaan, ada suatu yang kekal, saudaraku. Ya, mari kita pahami ini. Ya, ada mati yang tidak berkenan, yaitu mati di dalam dosa dengan cara yang berdosa. Jadi ada orang yang mati dengan cara yang berdosa. Ya, perhatikan. Jadi kalau saudara mati sakit itu bukan mati cara berdosa, ada cara mati yang berdosa. Ya, saudara paham itu semua. Saya harap saudara tidak keliru dalam menilai kematian di dalam Kristus, saudaraku. Supaya kita hidup berkenan ketika kita mati, berkenan. Hidup kita berkenan, mati kita berkenan. Maka di tempat Yesus ada, dikatakan, di mana aku berada, kamu berada. Tapi ketika kita mati di dalam dosa, perhatikan, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tapi kamu mati dalam dosamu. Ya, ini orang-orang yang menolak Yesus. Orang-orang yang mengingkari imannya. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, ya. Ke tempat aku pergi, kamu tidak mungkin datang. Tidak bisa. Saya mau kasih tahu kepada kita semua, saudaraku, untuk hidup berkenan, ya, seperti Yesus ini butuh penyertaan Bapa. Yesus selalu disertai oleh Bapanya. 8 ayat 29-nya kita lihat sedikit lagi. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Perhatikan. Jadi orang-orang percaya ini harus hidup berkenan, harus mau disertai Bapa, harus mau dituntun, mau dibimbing, ya. Ya. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya, ya. Ya, Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Saudara yang merasa sendiri, harus kita koreksi diri kita. Kenapa kita merasa sendiri? Karena kita nggak punya iman. Kita punya Tuhan, kita tidak sendiri. Seperti Yesus disertai Bapa, kita pun disertai Yesus oleh Roh Kudusnya, Roh penghibur, penolong. Tapi ketika kita menempuh cara kita sendiri, beribadah semau kita sendiri dengan cara-cara yang tidak berkenan, ini belum mati loh saudaraku, baru beribadah aja udah nggak berkenan. Pakai cara-cara yang berkenan, apalagi matinya tidak berkenan, binasa saudaraku, saya kasih tahu saja. Tidak bisa datang ke tempat Yesus berada. Mari saudaraku, melalui kesadaran ini kita harus terus betul-betul mengerti. Hidup berkenan ini harus menjadi cita-cita kita semua. Baik saat hidup kita, saat mati kita, saat kita beribadah hari-hari ini. Harus dengan cara-cara yang berkenan. Ini harus menjadi cita-cita kita semua. Harus menjadi ambisi yang positif dari kita semua. Agar kita sampai pada akhirnya kepada tujuan iman kita, yaitu keselamatan yang kekal. Sebab di dalam Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Hiduplah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dan percayalah Dia selalu ada menyertai kita. Kita tunduk kepala.
Bersyukur Bapa buat firman malam hari ini. Kami diberkati dengan keyakinan bahwa kami harus hidup sesuai. Hidup berkenan, baik hidup kami, mati kami. Bahkan cara-cara kami beribadah pun harus dengan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Supaya pada akhirnya kami bisa datang ke tempat di mana Yesus berada. Kami bisa dibawa oleh Yesus ke tempat di mana Yesus berada. Karena ini janji yang luar biasa, janji yang sangat menggairahkan iman kami. Jangan ada di antara kami yang mengeraskan hati dengan kekuatan kami, dengan ego kami, dengan keangkuhan kami yang membuat kami sulit ke depan, yang membuat kami menjadi susah di hari-hari ke depan, buat kami menjadi anak-anak yang manis. Dapat dilihat perkembangan pertumbuhan rohani kami. Karena itu kesenangan Bapa ketika melihat anak-anaknya bisa tumbuh dan berkembang ke arah Kristus secara wajar, ke arah Kristus yang adalah kepala. Terima kasih berkati umat-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang menemui jalan buntu diberikan jalan keluar, yang dalam kebimbangan Tuhan pertetapkan, yang dalam masalah rumah tangga Tuhan berikan keharmonisan, kesejahteraan. Di masa-masa kesendirian para lansia, orang-orang tua kami, para janda duda, berikan penghiburan dan pelihara dengan berkat Tuhan. Para suami istri berikan keharmonisan, anggur cinta kasih. Anak-anak diberikan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati orang tua, dan memperdulikan agama. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak kami boleh berhasil dan beruntung dalam pengenalan, menjadi anak-anak penghiburan bagi kami di masa tua kami. Jauhkan dari anak-anak yang menjadi anak-anak yang menyakitkan, jauh anak-anak yang menimbulkan kedukaan dalam hati orang-orang tua. Jadikan anak-anak yang baik, jadikan kami juga orang tua yang mengasihi ya Tuhan. Anak-anak kami membimbing, memberikan teladan yang baik, tidak menimbulkan hal yang membingungkan bagi mereka, supaya mereka boleh bertumbuh bersama-sama dengan kami sebagai orang tua. Tuhan tolong cukupkan kebutuhan rumah tangga, baik pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan keharmonisan, kebutuhan makan minum, pakai, keuangan, kebendaan. Tuhan mencukupkan. Berkati pekerjaan, usaha semua tiap jemaat, bidang-bidang kehidupan mereka. Tuhan peliharakan. Yang membutuhkan permodalan, Tuhan berikan. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang membutuhkan jodoh, Tuhan pertemukan dan berkati. Yang membutuhkan momongan dalam nikah mereka, Tuhan berkati. Yang sudah mendapatkan momongan, menunggu proses persalinan, Tuhan sertai, berikan keselamatan, kemudahan, kelancaran, dan keamanan daripada Tuhan. Baik bayi maupun ibu boleh sehat, nama Tuhan dipermuliakan. Persiapkan segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Berkati rencana Natal kami, panitia yang ada, seluruh susunan panitia yang ada boleh bekerja dengan baik. Natal kami boleh terlaksana, pesan Natal boleh sampai, dan setiap kami boleh bersuka cita di masa raya Natal ini Tuhan. Tahun baru juga yang boleh bersuka cita, di mana Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu ini bagi kami. Jelang kedatangan Tuhan, buat setiap kami berubah ke arah Kristus, buat kami mengalami pembaruan dalam Kristus, sehingga kalau Tuhan berkenan tahun-tahun mendatang kami semakin giat, kami semakin setia, kami semakin taat kepada Tuhan, dan hidup kami dipulihkan. Jauhkan kami dari hal-hal yang membahayakan kehidupan kami. Sertai pekerjaan usaha setiap jemaat Tuhan. Lindungi semua yang belum kembali dari pekerjaan, tibakan rumah dengan selamat dari pepergian dari perkuliahan. Yang sudah masuk dalam masa akhir penyelesaian kuliah juga Tuhan berkati. Lulus mudah bekerja, nama Tuhan dipermuliakan. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Pemerintah bangsa negeri kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Rencana pelantikan pada bulan ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Proses peralihan boleh berjalan dengan lancar. Jadikan negara kami negara yang maju dan berkembang pada periode mendatang ini Tuhan. Rencana pilkada pilgub kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan keamanan di seluruh tanah air kami, sehingga pemimpin-pemimpin di daerah boleh terpilih, nanti boleh memimpin daerah masing-masing di dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan ada di mana-mana, lapangan pekerjaan tersedia. Injil Tuhan tak bebas diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kami meninggalkan ruang ini, kembali dalam aktivitas kehidupan kami, melewati malam ini, bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Jemaat yang dirahmati oleh Tuhan, mari sama-sama kita arahkan hati kita buka kedua belah telapak tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman Roh Kudusnya menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai Fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.